Saudara, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata hukuman yang diberikan kepada siswa karena melanggar tata tertib? Nah, di zaman yang sudah semakin canggih seperti sekarang ini, sedang ada perdebatan nih antara boleh atau tidaknya diberikan hukuman kepada siswa yang melanggar. Bahkan nggak jarang ya kita dengar guru malah dimarah balik atau bahkan sampai dipidana oleh orang tua siswa yang merasa tidak adil jika siswanya diberikan hukuman. Nah, untuk membahasnya, kebetulan saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 3 Denpasar. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Waka Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Denpasar. Sudah bersama saya Bapak Ngurah Sedewa Sudiarsa. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Ibu, nggih, kabar baik. Sehat selalu Pak ya. Nggih Pak, mungkin kita bahas secara umum dulu Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak nih? Baru-baru ini ada yang rame di media sosial Pak terkait dengan seorang guru yang justru dimarah balik karena menghukum siswanya padahal siswanya yang melanggar tata tertib. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih waktunya Ibu Dewi. Perkenalkan saya Sedewa Sudiarsa sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMA Negeri 3 Denpasar. Kalau berbicara masalah hukuman kepada siswa, itu bagi saya itu adalah menurut saya pribadi yaitu ya sah-sah saja seperti itu. Asalkan hukuman itu diberikan sudah sesuai dengan regulasi, sudah sesuai dengan aturan yang ada di sekolah seperti itu. Karena bagi saya tujuan hukuman itu adalah untuk memberikan sebuah efek kepada siswa yang melanggar di sekolah bersangkutan seperti itu. Sama seperti halnya kami di SMA Negeri 3 Denpasar, sudah ada aturan yang jelas, sudah ada regulasi yang jelas, sudah ada tata tertib yang jelas. Ketika anak-anak kami melanggar sebuah aturan itu, pasti kita berikan juga sebuah efek jera. Tetapi itu berdasarkan persetujuan dari orang tua sesuai dengan tata tertib yang sudah kita punya seperti ini. Oke Pak, sebenarnya tujuan dari memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar, selain untuk memberikan efek jera, apalagi Pak tujuannya? Seperti ini Ibu, seperti kita ketahui bersama sekarang kalau di Indonesia sekarang ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita di Indonesia itu terkait dengan revolusi mental. Mungkin bisa kita kaitkan ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada anak-anak kita yang melanggar tata tertib, itu adalah sebagai proses pembentukan karakter. Ya, bagaimana kita berusaha untuk membentuk karakter anak-anak kita untuk menjadi karakter yang baik seperti itu. Seperti halnya kita ya datang ke sebuah instansi atau ke sebuah sekolah itu sudah pasti mempunyai tujuan yang baik juga. Ya, anak-anak datang ke sekolah tujuannya pasti untuk menuntut ilmu. Ya, orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah pasti mungkin tujuan saya, tujuan orang tua pasti sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sekarang kan berusaha mungkin orang tua mencarikan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai nama seperti itu. Sama seperti halnya kami di SMA Negeri 3 Denpasar, jujur mungkin di masyarakat terkenal ya dengan bagaimana disiplinnya di SMA Negeri 3 Denpasar. Karena itu adalah suatu kebanggaan bagi kami ketika kita bisa membentuk anak-anak kita di SMA Negeri 3 Denpasar, artinya bisa membentuk karakter yang baik. Karena kata orang bijaksana ya, untuk meraih sebuah kesuksesan harus dasarnya dari sebuah karakter seperti itu. Baik, berarti tidak hanya bicara soal nilai Pak ya, tapi pembentukan karakter dan juga mental itu penting sekali bagi anak-anak. Jadi sah-sah saja untuk hukuman yang diberikan, apalagi kalau memang siswa tersebut melanggar ya. Kalau di SMA Negeri 3, seperti yang Bapak bilang tadi, SMA Negeri 3 Denpasar ini memang sangat terkenal sekali dengan disiplinnya ya. Mungkin bisa dikasih contoh kepada pemirsa di rumah, hukuman apa sih yang biasanya diberikan kepada siswa-siswa yang melanggar Pak, supaya akhirnya terkenal nih, Trisma nih memang benar-benar disiplin banget. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sesuai dengan visi kita di SMA Negeri 3 Denpasar, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berbudaya dan berkarakter. Kembali cerdas, berbudaya dan berkarakter. SMA Negeri 3 Denpasar tentu sudah mempunyai tata tertib yang sudah melalui berbagai tahapan. Ya, ketika di awal tahun pelajaran kita kumpulkan orang tua siswa menggojlok tata tertib yang kita buat, apakah cocok untuk anak-anak di SMA Negeri 3 Denpasar, maka ada persetujuan. Kami ada surat pernyataan antara orang tua siswa dan siswa yang didatangani oleh orang tua dan siswa dan bermaterai 10.000. Di SMA Negeri 3 Denpasar itu sejujurnya tidak memberikan hukuman, tetapi mengingatkan, memberikan peringatan seperti itu. Mungkin salah satunya mungkin seperti ini, mungkin dia terlambat.
Ya, terlambat satu kali kita masih berikan kesempatan. Ya, selambat dua kali kita juga masih berikan secara tertulis mungkin. Nah, terlambat ketiga kali baru kita panggil orang tuanya. Artinya tidak ada hukuman Ibu. Tetapi kita berikan poin anak-anak kita. Ketika terlambat sekali dia berikan poin 2 mungkin, ya terlambat 2 kali sudah poinnya menjadi 4. Terlambat ketiga kali sudah di aturan tata tertib bahwa ketika dia sudah mempunyai poin sampai 6 poin, kita panggil orang tua, duduk bersama, berdiskusi apa yang diinginkan. Maka ketika mungkin dia terlambat, kami serahkan kepada orang tua untuk sama-sama kita memberikan pembinaan biar anak-anak itu tidak selalu terlambat. Itu kan kalau terus terlambat itu kan tidak baik, Ibu. Artinya kita tidak mau bahwa apa yang sudah baik di SMA Negeri 3 Denpasar biar tidak dirusak seperti peribahasa ya, susu sebelanga dirusak setetes nila, seperti itu ya. Artinya yang sudah baik biar tidak dirusak oleh segelintir saja, seperti itu. Apalagi kita berusaha untuk menjaga marwah, untuk menjaga bagaimana SMA Negeri 3 Denpasar tetap ajak dengan kebanggaan kita, sebuah kedisiplinan itu, seperti itu. Jadi kita terus berusaha memperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman, Ibu, ya. Artinya dengan sekarang ya kalau kita bahasakan, Ibu, ya kami seorang guru ya jelas kewah-pekewah juga, Ibu, ya ketika ada anak-anak kita yang melanggar, hukuman apa yang kita berikan biar tidak itu dikatakan sebagai sebuah kekerasan, seperti itu. Maka yang jelas kita mengadakan diskusi, duduk bersama dengan orang tua ketika ada anak-anak kita yang bermasalah, seperti itu. Oke. Wah, luar biasa sekali. Berarti di sini tidak hanya peran sekolah saja ya, tapi orang tua juga ikut ambil bagian untuk membentuk karakter anak yang baik. Oke, Pak, terakhir nih, mungkin bisa diinformasikan juga kepada pemirsa di rumah atau mungkin ada guru-guru lainnya yang menonton, seperti apa hukuman itu hendaknya diberikan kepada siswa agar tidak lagi melanggar tata tertib. Baik, mungkin terima kasih ya kepada rekan-rekan guru yang ada di seluruh Indonesia ya, khususnya mungkin yang ada di Bali, untuk tetap semangat ya, karena tugas kita begitu berat di zaman sekarang ya, untuk bagaimana tetap kita memberikan yang terbaik kepada anak didik kita ya. Kalau memang ada anak-anak kita mungkin yang melanggar tata tertib, mari kita diskusikan bersama dengan orang tua, duduk bersama, buat sebuah aturan yang jelas di sekolah sehingga itu bisa tertangani dengan baik. Yang jelas, mari kita berikan hukuman yang membangun. Ya, mari kita berikan hukuman yang menyenangkan kepada anak-anak. Kata menyenangkan itu, anak-anak senang dan tidak lagi mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Artinya bagaimana anak-anak itu bisa kita layani dengan baik, seperti itu. Usahakanlah memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sejatinya ya memang seperti saya sampaikan tadi ya, tugas guru sangat berat sekali, karena bukan mengajar saja tetapi mendidik, yang terutama seperti kita di SMA Negeri 3 Denpasar, bagaimana kita menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, yang terutama itu terkait dengan karakter. Ya, memberikan hukuman itu penting. Ya, memberikan punishment itu penting, memberikan efek jera itu penting, asalkan sudah ada kesepakatan bersama orang tua siswa. Karena kita tidak bisa secara langsung memberikan hukuman kepada anak-anak kita tanpa melakukan sebuah koordinasi dengan orang tua, seperti itu. Maka peran itu sangat penting, peran dari orang tua, peran dari lingkungan sekolah sangat penting sekali. Maka sejatinya ya mungkin tujuan kita sama-sama kepingin bagaimana membentuk anak-anak yang baik untuk menjadi penerus-penerus bangsa yang baik, seperti itu. Artinya koordinasi, komunikasi itu sangat penting sekali, Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Dewa ya. Berarti bisa saya ambil kesimpulan nih. Kita pasti pernah ya melihat atau bahkan bertemu dengan anak-anak atau siswa yang bisa kita bilang nakal atau bahkan melanggar tata tertib, dan tentunya ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita sebagai orang dewasa pasti perlu untuk memberikan masukan atau bahkan punishment ya, yang tadi dikatakan, asalkan hukuman tersebut dapat membangun siswa agar lebih baik lagi, dan harus terjalin komunikasi baik antar pihak sekolah maupun juga pihak keluarga yang juga ada di rumah. Permana Dewi, Komang Suarbawe, Kompas TV, Denpasar, Bali.